Anda masih menyimak Kojah Sastra bersama saya Ribut Ahwandi hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik. Oke, lanjut lagi di Kojah Sastra di sini di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif, masih bersama saya Ribut Ahwandi. Dan ya, seperti yang sudah kita simak dari obrolan tadi ya, sepanjang kurang lebih 1 jam kita banyak ya mengulas tentang banyak hal dalam banyak perspektif. Ada beberapa catatan yang menarik dari pernyataan-pernyataan dua bintang tamu kita malam hari ini. Di antaranya yang saya ingin garis bawahi adalah ketika Mas Raudal maupun Mas Indra Tranggono ini, ketika saya tanya tentang bagaimana sih kedudukan sastra di hari ini, itu masihkah cukup menarik. Sementara di sisi lain, tadi ya sempat saya singgung mengenai laporan dari Kompas yang menyebutkan bahwa ternyata sastrawan tidak bisa hidup dari sastra. Nah, ini sebenarnya saya mencoba untuk mencari ya, sebenarnya apa sih persoalannya gitu. Dan dijawab oleh Mas Raudal bahwa itu persoalan klasik yang sebenarnya hari ini sudah nggak perlu lagi untuk dibicarakan. Kenapa tidak perlu dibicarakan? Karena sebenarnya kalau kita bicara tentang nilai ekonomi, selesai persoalan itu. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana kemudian menghadirkan sastra, ya, menghadirkan sastra atau keberpihakan dari semua pihak yang punya kewenangan untuk menghadirkan sastra ke tengah-tengah masyarakat. Hidup, sastra menjadi hidup, menjadi bermakna bagi kehidupan masyarakat secara meluas. Nah, jadi masalah-masalah semacam itu harusnya tidak menjadi hambatan dalam dunia kreativitas ya, dalam dunia kreativitas, dalam sastra, terutama dalam penulisan. Karena berbicara tentang sastra, katakanlah seperti yang disampaikan oleh Mas Indra Tranggono tadi, disebutkan juga bahwa sastra itu bukan soal bagaimana kita mendapatkan sesuatu atau gara-gara sastra kita bisa melakukan sesuatu. Justru sebaliknya, sastra adalah sebuah lakon atau sebuah lagu hidup. Nah, saya tertarik dengan pernyataan Mas Indra Tranggono bahwa ini dalam banget sebenarnya yang tadi disampaikan oleh Mas Indra Tranggono bahwa sastra adalah lagu. Kenapa? Hari ini orang beranggapan bahwa sastra itu apa sih gitu. Orang selalu bertanya, apa sih sastra? Kenapa sih harus dipelajari dan lain sebagainya? Nah, jawaban Mas Indra Tranggono menjadi jawaban yang cerdas dan bernas, dan saya kira kita harus mengambil hikmah dari jawaban yang tadi disampaikan oleh Mas Indra Tranggono. Nah, yang menarik lagi dari obrolan tadi adalah soal bagaimana positioning sastra di tengah-tengah gemerlap kehidupan masyarakat hari ini yang katakanlah ramai di media sosial. Itu adalah sebuah tantangan yang harus kita jawab, dan kehadiran katakanlah Kojah Sastra itu menjadi warna baru, warna yang berusaha untuk membuat pembeda ya. Diversifikasi ya. Nah, pembeda dari apa yang sudah menjadi konten-konten di media sosial. Ya, memang domain yang Kojah Sastra mainkan ada di media sosial juga. Tetapi bukan berarti kemudian media sosial menjadi wahana satu-satunya. Karena sebenarnya kalau kita bicara tentang dunia kesusastraan sangat luas. Nah, tadi juga sempat disinggung sama Mas Raudal dan juga Mas Indra Tranggono, bagaimana kemudian sastra sebenarnya harus dipahami sebagai semesta yang semesta yang diciptakan oleh para kreatornya untuk memahami atau memaknai kehidupan di dunia ini. Nah, makanya dia adalah bentuk semesta itu sendiri dalam konteks untuk memahamkan atau memberikan atau mengajak kepada pembacanya tentang apa yang ada di alam pikiran pembaca
penulis, tetapi bukan berarti kemudian makna satu-satunya, makna di dalam karya sastra adalah tunggal. Makanya sangat penting yang saya catat lagi dari Mas Indra Tranggono, bahwa sangat penting hari ini kita bicara sastra itu dalam koridor yang lebih luas lagi. Bagaimana kemudian masyarakat dibiasakan untuk membaca karya sastra dan dibiasakan untuk memahami atau memaknai karya sastra. Nah, ruang pendidikan dalam hal ini seperti ditegaskan oleh Mas Raudal menjadi salah satu wahana yang paling mungkin untuk dijadikan sebagai wahana pembelajaran sastra. Tetapi ada persoalan-persoalan juga di dalamnya, karena seperti yang saya singgung juga dalam pertanyaan, bahwa mungkinkah ya dunia pendidikan ini memberikan ruang yang cukup bagi pengajaran atau pembelajaran sastra? Karena kita tahu kebutuhan pendidikan di era kini, ya saya bilang era kini, lebih pada bagaimana memenuhi kebutuhan industri. Kita tahu aturan main industri adalah bagaimana menciptakan manusia yang patuh, ya bukan menciptakan manusia yang kreatif dalam mewujudkan imajinasinya, tetapi yang terpenting adalah mereka patuh pada SOP dan lain sebagainya. Sementara sastra itu lebih dalam lagi. Dia tidak hanya menciptakan manusia yang kreatif di dalam mewujudkan imajinasinya, melainkan dia mampu memahami kehidupannya, memahami tentang apa sih kehidupan itu, dan mampu mengukur skala di dalam kehidupan setiap pribadi, dan bagaimana posisi setiap individu di dalam kehidupan bermasyarakat maupun membentuk ekosistem. Nah, itu kira-kira catatan pertama. Kita akan lanjut lagi di catatan yang kedua setelah beberapa informasi berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di sini di FM 91,2 Radio Kota Batik di Koja Sastra. Koja Sastra akan kembali setelah beberapa pesan berikut ini.